Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita semua, senior saya, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau Fadilatul Ustaz Haji Sulaiman M. Hasan LCMA. Jadikan tontonan kita yang layak untuk jadi tuntunan. Dan mengajak kepada semua abang, kakak, bapak, ibu, jamaah, adik-adik dimanapun berada, ikuti kajian-kajian guru kita Ustaz Sulaiman M. Hasan melalui channel Sulaiman M. Hasan Channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, komen. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang tidak pernah bosan kepada kita untuk memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga manusia itu yang merasa bosan. Jadi Allah tidak pernah bosan dengan manusia, kecuali manusia itu sendiri yang merasakan bosan. Bagaimana manusia merasakan bosan? Bosan untuk pergi ke masjid untuk salat berjamaah, merasa bosan untuk mendengar tausiah, mendengar pengajian. Jadi ketika sudah sampai di fatrah atau di titik-titik tertentu, maka Allah juga nantinya akan membatasi rahmatnya kepada kita. Jadi pada hakikatnya Allah itu maha luas rahmatnya, dan Allah juga akan memberikan rahmat kepada kita, rahmat yang tak terhingga, memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang tak terhingga. Tetapi kenapa kadang-kadang rezeki kita terbatasi atau terhingga? Karena manusia sendiri yang menghinggakannya, yang membatasinya. Selawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun baru ya. Hari ini sudah hari kedua 2023. Artinya waktu kita ini semakin berkurang, peluang kita hidup semakin berkurang, dan kita semakin dekat dengan kubur. Kita semakin dekat dengan alam barzah. Artinya dari alam dunia kita semakin dekat untuk kita berpindah ke alam selanjutnya, yaitu alam barzah. Jadi tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, hanya kita tinggal menunggu kapan antrian kita ini nyampe, kapan porsi kita ini nyampe. Kalau ibarat orang pergi haji, dia ada nomor porsi yang harus dia tunggu untuk dia bisa menunaikan ibadah haji. Kematian juga ini ada nomor porsi, yang cuman nomor porsi menuju kita ke alam barzah ini kita tidak pernah diberitahukan oleh Allah, tidak pernah diberitahukan oleh Rasulullah. Namun persiapan itu yang harus kita persiapkan, bekal harus cukup. Ketika panggilan itu datang, kita sudah siap. Baik hadirin yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian subuh kita, kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita sudah memasuki di bab yang ke-32, yaitu fadlu bi'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilina. Ini bab yang menceritakan tentang bagaimana keutamaan, kelebihan orang Islam yang lemah, orang fakir yang lemah, dan orang-orang yang tidak terkenal. Jadi ada orang lemah, ada orang fakir, dan ada orang yang tidak dikenal oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh orang lain, yang mungkin kedudukannya diremehkan oleh orang lain.
Tapi kalau orang yang terkenal, gubernur, bupati, orang punya posisi, punya kedudukan tertentu, punya jabatan, ya siapapun tahu. Tapi ada orang yang kalau kita lihat dengan kasat mata kita ini, kayaknya dia ini tidak diperhitungkan. Kayaknya dia ini ya orang yang remeh-temeh. Kayaknya dia ini ya tidak ada value-nya menurut penilaian manusia, tetapi tidak dalam pandangan Allah. Nah, baik, kita bacakan firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Kita ini diperintahkan untuk bersabar dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, yang orang tersebut hanya mengharapkan ridha Allah. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada maksud lain, tidak ada kaitan dengan politik, tidak ada kaitan dengan jabatan tertentu, tidak ada kaitan dengan urusan dunia. Tetapi orang-orang yang tertentu ini, ada kelompok-kelompok yang tertentu ini, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Bagaimana sikap kita? Sikap kita, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Kita jangan berpaling dari orang tersebut. Makna jangan berpaling apa? Jangan kita biarkan orang tersebut sendirinya, tetapi kita harus bersama orang-orang yang seperti itu. Yang secara penilaian manusia, orang itu adalah orang yang lemah, orang itu adalah orang yang fakir, orang itu adalah orang yang tidak terkenal, tetapi mereka dikenal oleh Allah. Ada orang yang kadang-kadang dia tidak begitu dikenal oleh penduduk bumi, tetapi Allah kenal orang tersebut. Maka kepada orang-orang yang dikenal oleh Allah, kita jangan menjauh dari orang tersebut. Kita jangan berpaling dari orang tersebut. Tapi dalam realita kehidupan, ketika ada pelantikan satu jabatan, misalnya baru dilantik menjadi PJ Bupati, kalau baru-baru ini PJ Bupati Aceh Tamiang, PJ Bupati Aceh Tengah, yang baru-baru ini dilantik hari Kamis. Ramai orang kan pada saat pelantikan, dan begitu juga setelah dilantik, kita lihat di rumahnya juga ramai orang. Kenapa? Ya mungkin ada yang ada hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan, ada hubungan jabatan, dan ada juga orang yang mengharapkan sesuatu. Tetapi ada orang yang memang tidak pernah dikenal oleh orang lain. Ada orang yang memang tidak pernah dikenal oleh orang lain, tetapi dia itu dikenal oleh Allah. Kalau berdasarkan ayat 28 surah Al-Kahfi, kita harus selalu bersama orang yang mana? Orang yang dikenal oleh penduduk bumi ataupun oleh orang yang dikenal sama Allah. Kita harus selalu bersama orang yang dikenal oleh Allah. Baik, kita bacakan hadis. An Harisata ibni Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Jadi bersumber dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan dengan penghuni syurga? Siapa penghuni syurga? Mau tak aku beritahukan? Kalau kata Rasulullah kepada sahabat. Kalau kita mau tak diberitahukan tentang siapa penghuni syurga itu? Mau tak? Mau kan? Mana tahu kita termasuk di dalamnya. Atau kalau misalnya kita masih menjauh dari tanda-tanda, ya usahakan kita mendekat. Ya. Baik. Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrahu
Siapa mereka? Yaitu orang yang lemah, yang dilemahkan oleh manusia, yang diremehkan oleh manusia. Siapa mereka penghuni surga? Orang yang lemah. Kemudian mereka yang dilemahkan oleh manusia, yang dianggap remeh. Maka hati-hati kalau kita dianggap hebat oleh manusia. Kalau dalam kategori ini belum tentu menjadi ahli surga. Kalau kita terlalu dianggap hebat oleh manusia, tetapi kita tidak dianggap hebat oleh Allah. Itu hati-hati. Maka setiap orang yang lemah dan dia dalam pandangan manusia diremehkan, itu ahli surga. Sekiranya orang yang lemah tadi dia bersumpah dengan Allah, maka sumpahnya itu akan diijabah oleh Allah. Ketika dia berdoa, maka doanya itu akan diperkenankan oleh Allah, akan diijabah oleh Allah. Makanya kalau kita melihat ada orang yang kadang-kadang doanya itu mustajab. Makanya hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Kalau di dalam riwayat yang lain, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, karena doanya itu mustajab. Artinya hati-hati dengan orang yang diremehkan, hati-hati dengan orang yang dianggap lemah oleh orang kuat. Bisa saja dia punya satu doa. Kalau ibarat kita ada doa pamungkas, yang ketika dia berdoa kepada Allah, maka tidak menunggu lama, tidak butuh waktu lama untuk doa dia itu diterima oleh Allah. Hati-hati. Bisa saja orang ini tinggalnya jauh dari perkotaan, dia beribadah kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Tapi kalau orang yang paham, orang-orang yang seperti ini akan didatangi. Diminta apa? Minta untuk didoakan. Minta untuk didoakan, karena memang dia punya doa yang mustajab. Yang kita ini belum tentu. Yang kita ini belum tentu doa kita diijabah oleh Allah. Maka cari orang-orang yang seperti itu, yang doanya mustajab. Kalau ada kebutuhan, keperluan kita, datangi, minta untuk didoakan. Kalau berdasarkan hadis ini, ada orang-orang lemah, orang-orang yang dalam pandangan manusia dia ini lemah, tetapi dia punya doa yang doanya itu mustajab. Kemudian sebaliknya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Maukah kalian aku beritahukan siapa penghuni neraka, siapa ahli neraka? Kullu utulin jawadin mustakbirin. Jadi setiap orang yang kasar, orang yang keras, kemudian jawazin, orang yang suka mengumpulkan harta tetapi dia itu kikir. Kemudian mustakbirin, orang yang sombong. Penghuni neraka siapa? Ya, orang yang kasar, orang yang keras, orang yang kikir, orang yang sombong. Dalam perilaku sehari-hari ketika kita lihat, kasar sekali dia. Kasar, keras sekali dia. Itu ciri-cirinya ahli neraka. Makanya lebih baik kita ini jangan keras, jangan terlalu kasar dengan orang. Karena bisa jadi kekerasan kita ini, sifat kita yang keras, sifat kita yang kasar, bisa saja merusak hati orang lain, menyebabkan orang tidak suka. Dan orang yang tidak suka ini, dia mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Hati-hati, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dalam praktek kehidupan ada, bukan tidak ada. Ada orang yang sifatnya, bawaannya itu keras dan bawaannya itu kasar. Tapi bukan tegas, beda ya. Ada orang yang tegas, dia itu tegas, beda dengan sifat keras dan kasar. Kalau orang tegas itu atas kebenaran, ya memang harus tegas. Tapi kalau masalah yang kasar, itu lain.
Masalah kasar. Kemudian mustakbirin, orang yang sombong. Ada orang memang suka dia perlihatkan kesombongannya, keangkuhannya. Dia menganggap dia yang punya segala-galanya, dia yang berkuasa. Ada dengan otoritas yang dia miliki, ataupun dengan jabatan-jabatan tertentu yang dia miliki. Jadi hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, satu lagi. An Abi Al-Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Jadi bersumber dari Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisin. Jadi pada suatu hari, biasalah ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat, seperti kita kadang-kadang kan duduk kita bersama kawan-kawan kita, misalnya Tunku Imam Syekh duduk dia bersama jamaahnya. Jadi ketika Nabi sedang duduk-duduk, makanya marra rajulun, seorang laki-laki lewat, melintasi di depan Nabi. Kemudian Nabi bertanya, faqala li rajulin indahu jalisin, bertanya kepada sahabat ataupun kepada seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi, ma ra'yuka fi hada, kira-kira bagaimana pendapatmu dengan laki-laki ataupun dengan orang yang barusan lewat? Ya, apa pendapat roke terkait dengan yang lewat banyak kiban? Bagaimana pendapat kamu? Faqala, jadi laki-laki yang bersama Nabi ataupun sahabat yang bersama Nabi, dia menjawab, rajulun min asyrafin nas hada wallahi hariyun in khataba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa. Nah, coba lihat. Ini penilaian laki-laki yang sedang duduk bersama Rasul. Dia adalah seorang laki-laki yang mulia di kalangan manusia. Secara pandangan manusia, dia mulia, dikenal dia mulia. Punya kedudukan, punya jabatan, punya harta. Kemudian hada wallahi, demi Allah, laki-laki tadi dia punya kelayakan, sekiranya dia ingin meminang seseorang, maka pinangannya itu diterima. Nah, penilaian yang zahid, kalau kita lihat laki-laki, kalau ibarat kita ada orang naik mobil, mobil apa ya, Harrier misalnya, ataupun Pajero Sport, turun dia, ditanya sama Imam Syekh, bagaimana pendapat kamu dengan laki-laki yang barusan turun dari mobil itu? Oh, itu kalau dia pinang anak orang itu diterima. Jamaah jawab, oh itu kalau dia meminang anak orang itu diterima, karena pandangan zahir. Kalau dia minta tolong ke orang, pasti ditolong. Wa in syafa'a ayyushaffa, dia punya potensi untuk itu, dia punya kesanggupan untuk itu. Baik, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Summa marra rajulun akhar, kemudian lewat laki-laki lain. Ibaratnya kayak ada skenario. Skenario apa? Pertama lewat laki-laki yang punya kedudukan yang baik, orang mulia, orang terpandang. Kemudian tiba-tiba lewat laki-laki yang tidak begitu dikenal, tidak terpandang, tidak punya kekayaan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul kembali bertanya, ma ra'yuka fi hada? Kalau laki-laki yang ini bagaimana?
Laki-laki yang satu lagi ini penampilannya biasa-biasa saja, tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, tidak punya posisi. Jadi ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana pendapatmu? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Laki-laki ini laki-laki yang fakir. Dia dari kalangan orang-orang yang fakir. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Kalau dia ingin meminang anak orang, apalagi yang mau dipinang anak orang kaya, tidak diterima. Alla yunkah. Kalau dia ingin meminang, tidak diterima. Jawaban dari laki-laki tadi. Wa in syafa'a alla yusyaffa. Kalau dia ingin minta tolong ke orang, mungkin tidak ada orang yang mau tolong. Tidak ada yang mau tolong. Kenapa? Orang remeh, orang lemah, fakir. Kita kadang-kadang ada penilaian kita ketika kita lihat orang, kita sepelekan orang tersebut. Tidak kita beri prioritas. Bahkan Rasul juga kan di dalam surah Abasa wa Tawalla kan pernah ditegur juga sama Allah. Rasul pun hampir silap juga. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang lemah itu, tapi ditegur Abasa wa Tawalla. Karena Nabi berpaling, ditegur. Makanya siapapun ada peluang untuk silap, ada peluang untuk salah. Seorang ustaz, seorang imam pun ada peluang untuk salah. Lebih-lebih lagi ini kan sahabat biasa. Seorang laki-laki yang biasa yang ditanya sama Rasul, bagaimana pendapat? Bukan sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi hanya seorang laki-laki biasa yang memang kebetulan bersama Nabi. Dia tanya, kalau dia meminang pasti pinangannya itu ditolak. Ibarat kita yang pinang anak gubernur, tak pinang anak bupati, tak pinang anak orang kaya. Bupati ya terima, tidak selevel, tidak sekufu. Kemudian laki-laki tadi melanjutkan kembali, wa in kana an la yusma'a liqaulihi. Kalaupun dia berkata sesuatu, bisa saja perkataan dia itu tidak didengar. Perkataan dia itu tidak didengar karena dianggap dia itu orang lemah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa respon Rasul? Apa jawab Nabi? Hada khairun min mil'il ardi misla hada. Apa kata Nabi? Laki-laki tadi yang engkau anggap remeh, yang pinangan dia tidak diterima, yang perkataan dia itu tidak didengar, dia itu lebih baik dibandingkan dengan laki-laki yang pertama itu. Kalaupun laki-laki itu penuh di dunia ini, kalau laki-laki yang pertama tadi sekiranya penuh satu ruangan, yang menurut kalian dia orang hebat, tapi laki-laki yang barusan ini lebih baik dari semua laki-laki itu yang pernah ada. Itu kata Nabi, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Jadi laki-laki yang dianggap remeh, yang dianggap lemah, itu lebih baik dibandingkan dengan sejuta laki-laki yang pertama tadi. Ternyata tidak boleh kita menilai orang itu dari kedudukan, dari kekayaan yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Tidak boleh. Jangan karena dia punya kedudukan, punya harta, lantas langsung dia hebat, dia sangat luar biasa. Belum tentu di mata Allah. Orang yang kadang-kadang dengan pakaiannya yang biasa saja, yang dengan mungkin dia datang juga ke masjid ini, tapi dia hanya duduk saja berzikir, dia tidak pernah menyakitkan hati orang. Bisa saja ada jamaah-jamaah tertentu yang ada di masjid ini. Kalau secara contoh yang lebih mudah kita pahami, mungkin jamaah itu lebih mulia dari kita.
Mungkin jamaah itu lebih mulia dari imam Syekh, dari imam Mukim, dari imam rawatib, lebih mulia dari saya. Ada, bukan tidak ada. Saya yakin ada jamaah yang di masjid Jami' Lung Bata ini yang menurut penilaian kita dia biasa-biasa saja, kelihatannya biasa-biasa saja, pakaiannya pun mungkin biasa-biasa saja, tapi dia punya amalan, dia punya zikir, dia punya doa, yang dia punya link dengan Allah lebih dekat dibandingkan kita ini. Karena kita boleh jadi dengan kedudukan posisi kita ada riaknya, ada sum'ahnya, maka itu hilang semua. Tapi laki-laki tadi tidak ada yang ingin dipertontonkan oleh dia, tidak ada yang ingin dipamerkan oleh dia. Maka jamaah itu, laki-laki itu mungkin lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita-kita ini. Tapi kita tetap mengharap rahmatnya Allah, mengharap ridhanya Allah. Semoga amalan kita ini diterima dan semoga kita dijauhkan dari sifat sum'ah, dari sifat riya. Dan semoga apa yang kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di dalam kategori orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang berbahagia, jangan pernah kita meremehkan orang lain, jangan pernah kita menyepelekan orang lain, jangan pernah kita memandang sinis kepada orang-orang yang lemah, yang strata sosialnya biasa-biasa saja. Tapi kita perlakukan semua manusia itu dengan perlakuan yang kasih sayang, perlakuan yang baik. Kita doakan dia dengan doa yang baik, dengan doa yang terbaik yang kita miliki. Kita doakan juga kepada sahabat kita, kepada kawan kita, kepada saudara-saudara kita. Maka insya-Allah semua kita akan menjadi baik dan Allah akan memandang kita dengan rahmatnya sehingga kita layak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.